sampai akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Akhirnya bermimpi seseorang akan keadaan orang tersebut di alam kubur. Apa yang terjadi? Orang tersebut berkata, wahai fulan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu atas apa yang kau lakukan selama kau hidup di alam ini? Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku dalam surganya. Allah berikan berbagai macam kenikmatan karena atas rahmat-Nya. Bukankah engkau setiap hari beribadah kepada Allah, melakukan aktivitas ibadah yang luar biasa sampai usia 500 tahun kau isi semua dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimbang daripada amalku, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikatku, masukkan kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku. Orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku dengan rahmatmu, masukkan aku dengan amalmu ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, ambil satu biji bola matanya dan ditimbang dengan amal perbuatannya selama 500 tahun. Apa yang terjadi? Mata satu orang tersebut ditimbang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian terjadi adalah mata tersebut lebih berat daripada amal ibadah ini selama 500 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu masih mengalahkan daripada aktivitas ibadah amalan yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah amalan tersebut tidak menjadikan sebab usaha orang tersebut masuk surga. Walaupun kita secara syariat wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang melaksanakan amal saleh. Namun ada cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya dengan cara yang lain, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut berkata, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Ini luar biasa. Rahmat yang terbesar adalah kita yang sudah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala pada suatu waktu beliau sedang menjahit pakaian. Satu waktu beliau menjahit pakaian di malam hari, kemudian jarum yang digunakan untuk menjahit pakaian terjatuh. Beliau Sayyidah Aisyah itu berkali-kali merawat-rawat jarum yang terjatuh dari tangannya, namun tidak menunggu didapatkan oleh beliau. Seketika itu juga Nabi SAW menutup pintu kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi SAW masuk dalam keadaan gelap, lampunya mati, jarumnya jatuh saat menjahit. Kemudian apa yang terjadi dengan masuknya begitu yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam kamar tersebut, maka kamar tersebut menjadi bercahaya. Seketika itu juga jarum yang terjatuh dari tangan Sayyidah Aisyah dapat oleh beliau. Lantas apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'at wa wajhaka ya Rasulullah, betapa indahnya, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Wailun liman lam yarawni, celaka bagi siapa orang yang tidak memandangku, wahai Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Mereka tidak dapat memandang wajahmu, yaitu mereka yang bakhil, yang pelit, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya Rasulullah bisa pelit ya Rasulullah? Apa yang maksudnya pelit di sini ya Rasulullah? Man yusalla indahu, man yusalla liman tuqir indahu falan yusalla alaihi. Orang yang ketika disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak menggunakan sholawat di sisinya, maka orang tersebut dikatakan orang yang bakhil, orang yang pelit. Itu orang yang celaka. Mau kita dibilang orang yang pelit oleh Rasulullah? Alhamdulillah dari mulai saat ini dawamkan sholawat kita, perbanyakkan sholawat kita pada doa kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, agar kita telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar dan kita dapat sebagai bagian dari dalam umat beliau. Lantas ada kisah yang lain yang dikatakan bahwa ketika Nabi ingin menyampaikan khutbahnya di tengah para sahabat, di mana beliau ingin menaiki mimbar, ada 3 kali mimbar. Di mimbar pertama tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya datang aku kepadamu saat ini adalah untuk menyampaikan salam Allah kepadamu dan untuk agar kau alihkan bagi 3 kelompok 3 golongan yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kelompok tersebut sebagai orang-orang yang celaka. Aminkan wahai Rasulullah. Nah,
wahai Jibril. Ya wahai Jibril. Nabi SAW melangkahkan kakinya ketika kata yang pertama. Kata malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wailun ya Rasulullah, celaka wahai Rasulullah. Siapa orang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih ada dan masih hidup, atau salah satunya masih ada, namun tidak menyebabkan orang tersebut masuk dalam surga Allah, maka orang tersebut masuk orang yang celaka." Na'udzubillah min dzalik. Dia masih punya orang tua masih ada, atau salah satu masih ada. Kata Nabi SAW, diaminkan oleh Nabi SAW, yang anak tersebut tidak dapat masuk surga dengan sebab berbaktinya dia kepada orang tua, maka orang tersebut celaka. Allah mengobrolkan hamba tersebut, orang tersebut termasuk orang yang celaka. Maka diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Yang bagaimana ancaman yang begitu hebat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berhak kepada kedua orang tuanya, sehingga dia tidak menjadi sebab besar orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadikan anak-anak yang saleh-saleh senantiasa dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, wahai Rasulullah, celaka wahai Rasulullah. Siapa orang yang dia mendapatkan bulan suci Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sehat afiat, tidak ada halangan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka orang tersebut keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, amin. Ada orang sehat afiat masuk bulan suci Ramadan tapi dia tidak menjadikan bulan suci Ramadan tersebut menjadi wasilahnya untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mengisinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah, sehingga dia tidak keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah bulan Rajab ini kita masuk bulan Syaban, masuk bulan suci Ramadan, bulan Rajab yang kita beberapa hari ini tidak menjadi bulan Rajab yang terakhir buat kita. Tetapi Allah masih mempertemukan kita kembali dalam bulan Rajab di tahun yang akan datang, dan di tahun yang akan datang bisa kafir panjang umur tidak kurang satu apapun. Amin. Masuk bulan Syaban kita mengisi bulan Syaban dengan memperbanyak sholawat dan Nabi Muhammad SAW. Masuk bulan Ramadan kita mengisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, tilawah Al-Quran, ya bulan, siap Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan, Allah memberikan ampunannya kepada kita sekalian dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, wailun, celaka bagi siapa orang yang ketika disebutkan nama wahai Rasulullah, namun dia tidak bersolawat padamu ya Rasulullah. Amin. Jadi kalau kita dengan nama Nabi Muhammad, maka buat kita harus refleks dulu kita ini mengucapkan sholawat pada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, agar kita tidak tergolong sebagai hamba-hamba yang bakhil, yang pelit pada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang harus saya sampaikan. Intinya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa terus bisa berusaha untuk meningkatkan diri kita pada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, untuk dapat memperbanyak sholat pada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewafatkan kita melainkan kecuali dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Lebih kurang yang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Muhammad Nasrullah Nasir, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah guru kita telah hadir, Bapak Habib Alwi bin Muhammad Al-Abbas dari Bekasi, sekaligus doa kepada Bapak kami persilakan. Hadirin hadirat, tadi ketua masjid sampaikan pulau
benar sambutannya tak ada pantun. Baju batiknya sudah keren, badannya sudah gagah. Saya pikir dari jauh tadi beri terima. Kadang setan biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh pantun sedikit tak? Tapi setiap kalimat pantun saya dijawab cakep. Setuju? Di sini biasa pantun nggak ada cakep-cakepan ya? Masya Allah. Berenang di kali sambil mendayu. Pukul gendang di atas gunung. Sampai kedua kali di pulau burung. Jiwa bersenang, hati tersanjung. Ada satu lagi pantunnya. Mencuci pakaian busana batik. Untuk dipakai buat ibadah. Bapak-bapaknya tampan, ibu-ibunya cantik. Sungguh disayang remajanya, banyak yang belum nikah. Tapi remaja-remaja cuma di pelabuhan banyak yang belum nikah. Ada di sini remaja yang belum nikah, cuma angkat tangannya. Saya mau doakan yang belum nikah biar ketemu jodohnya. Kok nenek-nenek yang jawab amin? Yang jomblo, Masya Allah. Ada saya menghibur untuk yang belum nikah. Enggak semua mendung itu turun hujan, betul? Dan tak menjamin orang yang PDKT bisa jadian, benar? Dan juga enggak semua yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, betul? Dan tak semua orang-orang yang jomblo itu kesepian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-Fatihil Ma'ruf wal Khatimi lima sabaq najil habibil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa ba'd. Allah ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa ahkamul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah kencang lagi. Basir. Alim lagi. Allah alaihi wasallam sallu alayya fa inna salata shifa'un li kulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin wal Mukarramin yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para asatidz, para tuan guru, para alim ulama, para hujjaj, para sesepuh, para orang tua, para aparatur pemerintah, dan juga para semua para jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang baru saja menyampaikan hikmah tausiahnya kepada kita semua. Beliau kalau di Jakarta ini guru besarku, beliau salah satu katib atau juru tulis Majelis Rasulullah Pusat. Apa itu Majelis Rasulullah? Majelis Rasulullah adalah majelis yang paling besar di Indonesia. Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Najimuddin LC, yang kita doakan beliau biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati, yang kita muliakan, ketua dari Masjid Istiqomah Sapuan. Yang mana Pak Sapuan? Belakang Pak, belakang.
belakang Bib. Nggak hadir. Ketua masjid nggak hadir. Acaranya di dalam masjid. Udah kalau begitu saya pulang. Ada Bib di belakang. Yang ada. Di belakang. Belakang ada. Kemudian sekam kita yang wajah dan kegagahan yang beri terima Bapak Radhi SE doakan juga beliau biar panjang umur sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolsek Bapak Ibu Dewi Aksuna Saputra yang mana Pak Kapolsek? Masya Allah, ini kayaknya Pak Kapolsek tertampan di Indonesia. Senyuman ini senyuman janda punya selera. Iya. Doakan Pak Kapolseknya biar panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian guru kita ada Kiai Ihsan. Yang mana Kiai Ihsan? Oh beliau, masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada ketua anggota dari anggota dewan dari DPRD Bapak Marzuki. Mentang-mentang pakainya Demokrat baginya biru ya. Ini anggota dewan yang mesti dipilih insyaallah. Amin. Amin. Pokoknya sekarang coba tidak kumpul sama saya di Pak Marzuki. Kalau pilih lagi beliau jadi anggota dewan Bapida Masjid Istiqomah, setuju nggak? Setuju. Siap. Siap. Kira-kira siap nggak dukung beliau? Siap nggak dukung beliau? Takbir. Allahu Akbar. Masjid semuanya belum rata. Doakan beliau mudah-mudahan dia panjang umur. Amin. Walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua para alim ulama terkhusus salam hormat salam taklim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, saudara Rian dan kawan-kawannya dan siapapun yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doakan mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, membicarakan masalah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan mulia. Jangankan perkara-perkara yang mulia, kalau perkara mulia bersandarkan kepada Nabi Muhammad pasti akan lebih mulia. Sampai perkara yang hina, perkara yang menjijikkan saja, kalau hal yang demikian bersandarkan kepada Nabi Muhammad, perkara yang hina dan menjijikkan akan menjadi mulia. Satu contoh, air ludah. Tahu nggak kita air ludah? Tahu nggak air ludah? Air ludah kita baunya bau apa Pak? Bau apa? Macam-macam. Rasanya rasa apa Bu? Asin. Kita nyobain. Air ludah bau sesuatu yang menjijikkan, tapi air ludah yang mulia Nabi Muhammad. Setiap Nabi ingin membuang air ludah, beliau terlebih dahulu mendehem. Tahu dehem? Tahu nggak dehem? Begitu para sahabat-sahabat tahu Nabi mendehem ini buang air ludah, mereka para sahabat-sahabat berebut di dalam menandakan air ludah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini Bapak Ibu yang pengen buang air ludah temannya berebutan loh. Ada. Ada nggak?
madu, dan yang paling dahsyat dari air ludah yang mulia Nabi Muhammad, wa kana fihi shifaa'un likulli da'. Air ludah Nabi Muhammad bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air ludah Nabi Muhammad. Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kena panah perutnya sampai tembus ke belakang, dicabut oleh para sahabat, kemudian diludahi sama Nabi, langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kakinya pernah digigit oleh ular padang pasir yang sangat berbisa. Ketika menemani Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, diludahi sama Nabi, langsung sembuh. Para sahabat-sahabat dulu di zaman Nabi terkena sakit panas yang menular. Mereka yang kena sakit panas didatangi sama Nabi, ditengoki sama Nabi, diludahi satu-satu oleh Nabi, dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kulit itu sahabat, kecuali itu juga sakitnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad. Kalau kita misalnya teman kita, tetangga kita ada yang sakit panas, ditengoki sama Pak Marzuki, bukan dibawain buah malah diludahi. Semua tambah sakit, Bu. Semua tambah sakit. Karena berantem. Masya Allah. Tuh, air ludah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina, sebab air ludahnya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Air ludah tersebut menjadi mulia. Dan ternyata, Bu, di dalam setiap kandungan air ludah umat Nabi Muhammad itu bisa mengangkat satu penyakit. Ada yang tahu sakit apa yang sembuh pakai air ludah? Ada yang tahu nggak? Darah rendah. Kalau nggak percaya, misal ibu-ibu pulang dari masjid ini, ada suaminya yang lagi sakit darah rendah, ibu ludahi deh. Wah, darah tinggi itu. Semakin banyak ludahnya, semakin cepat sembuhnya. Berubah jadi Darah tinggi. darah tinggi. Masya Allah. Berantem begitu. Air ludah perkara yang hina dan menjijikkan, sebab bersandarkan kepada Nabi dan mulia. Terus keringat, tahu nggak keringat? Tahu. Keringat kita bau apa, Pak? Asam. Rasanya rasa apa, Bu? Masih. Asin. Rasa asam, bau asam, rasa Asin. asin. Keringat yang mulia Nabi Muhammad, wa kana arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhuhnu ai kalmitir. Keringat Rasulullah laksana seperti parfum, kayak minyak wangi, harum semerbak. Nabi kalau mendatangi para sahabat-sahabat, nabinya belum sampai, aromanya sudah sampai di hadapan para sahabat. Dan Nabi ketika meninggalkan para sahabat-sahabat, nabinya sudah sampai ujung, wanginya masih tertinggal di hadapan para sahabat. Dan bahkan Nabi pernah tidur siang di pelataran Masjid Kuba pada siang hari, badan beliau sampai mengeluarkan keringat. Para sahabat yang mengetahui Nabi tidur siang sampai badannya keluar keringat, mereka lari ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Mereka ngambil botol, ngambil mangkok, ngambil gelas. Untuk apa? Mereka berebut di dalam menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Agar apa? Mereka keringat menjadikan keringat Nabi sebagai wewangian, sebagai parfum, sebagai minyak wangi. Karena saking harumnya dari keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini ibu-ibu yang mau berangkat kondangan parfumnya dari keringat suami? Ada. Tuh, keringat perkara yang hina, perkara yang menjijikkan menjadi mulia sebab keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sandal yang mulia Nabi Muhammad. Sandal dengan beli harga berapapun tetap dipakainya di posisi yang paling rendah, dihinakan, jalan dipakai untuk diinjak-injak, betul.
pakainya di atas kepala. Ya. Orang gila benar. Sandal yang mulia Nabi Muhammad ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, itu sandal menjadi mulia. Ikut dengan Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, tembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Al-Khaliq Allah Ta'ala. Dan ketika Nabi berjumpa dengan Al-Khaliq, bukan cuma ruhnya Nabi yang berjumpa dengan Al-Khaliq, jasadnya Nabi, bahkan sampai sendalnya Nabi ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu. Sandal perkara yang mulia menjadi mulia, perkara yang hina menjadi mulia sebab bersandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita umat Nabi Muhammad, Pak. Kadang-kadang kan kita banyak dosa betul. Diri kita merasa paling hina, benar. Kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, Allah akan muliakan. Amin. 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 Sebanyak apapun dosa kita, kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, Allah akan ampunkan. Amin. 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 Itu makanya terus sambungin hati kita kepada Nabi Muhammad sampai dikatakan oleh Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yahib. Siapa saja hamba yang menyambungkan sanubarinya kepada Nabi Muhammad, itu hamba gak akan merugi, itu hamba dia layak mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat, insya Allah. Sebelum saya lanjutkan daripada tausiah saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, saya ingin mengajak kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini yang membawa rezeki, kita keluarkan rezeki kita untuk kemaslahatan dari masjid yang kita cintai ini, buat merapikan dindingnya atau kebutuhan-kebutuhan masjid yang lainnya. Sesuatu yang kita keluarkan, insya Allah ini malam menjadi wasilah diijabahnya hajat-hajat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo siap-siap yang punya duit, keluarkan duitnya, kita bersedekah di jalan Allah untuk kemaslahatan masjid Istiqomah sambil kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya minta ketika membaca sholawat sama Nabi Muhammad, semuanya lisannya lantangkan ikut baca sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kalian di sini hafal tak? Hafal tak? Hafal tak? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman sayyidina Muhammad la ilaha illallah
handphone. Mau makan ditemenin sama handphone. Sampai kadang-kadang masuk kamar mandi sambil bawa handphone. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana ini orangnya? Masya Allah, hati-hati. Handphone adalah alat mediasi, bisa menjadi wasilah untuk memasukkan kita ke dalam surga, bisa juga menjadi wasilah mendorong kita ke dalam api neraka. Tergantung handphonenya digunakan untuk apaan, betul? Kalau handphone kita dipakai untuk hal-hal yang baik, sinar agama, status dakwah, itu handphone akan masukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau handphone hanya sekedar digunakan untuk hal-hal yang bisa mengandung murka Allah dan Rasulnya, itu handphone akan mendorong kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Karena handphone apalagi semenjak adanya aplikasi TikTok, masuk dari TikTok di sini. Ada nenek-nenek yang main TikTok di sini. Gara-gara TikTok, nenek-nenek pada sibuk joget di depan layar handphonenya, joget TikTok. Ada emak-emak di sini yang suka joget TikTok. Anak-anak sebab ada TikTok jadi kurang ajar sama orang tuanya. Ditanya sama orang tua mau kemana, jawabannya jauh darinya. Ada yang begitu? Ya. Remaja-remaja sebab adanya aplikasi TikTok, ada perempuan lewat digodain. Oh, ada yang begitu di sini. Handphone bisa menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak sedikit sebab handphone banyak anak keturunan kita mereka terjebak dengan cinta milik-milik ala anak alay vs cabai-cabean bu. Akhirnya banyak drama-drama cinta yang dimainkan oleh anak-anak kita. Nulis status, mengenalmu adalah takdirku, mencintaimu adalah pilihanku, dan resiko terbesarku ketika menahan rindu padamu. Ya itu sebab handphone. Drama dimainkan dari mulai anak-anak kita akhirnya jadi kenal pacaran sebab handphone jadi wasilah buat menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad, syiar-syiar Islam, dakwah-dakwah religi, bukan sebagai ajang status buat curhat, ngomongin orang dan lain sebagainya. Maka handphone akan mendorong kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Yang pertama dari perayaan Isra wal Mi'raj pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, yang pertama sambungkan selalu satu balik kita kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra, begitu Nabi sampai di Masjidil Aqsa, 124.000 Nabi, 313 Rasul, begitu jutaan para malaikat-malaikat Allah. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad seraya mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihi madinul gajah. Keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah, selamat datang wahai makhluk yang telah ditunggu-tunggu, sungguh kehadiranmu telah datang. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, al-Mi'raj, urut Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil arwah. Diangkatnya Nabi nembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap pintu-pintu langit, semua para malaikat-malaikat yang menjaga di setiap pintu-pintu langit begitu melihat yang mulia Nabi Muhammad datang di langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, mereka semua para malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihi madinul gajah. Keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah, selamat datang wahai makhluk yang telah
dengan Nabi kecuali saling mengucapkan salam. At-tahiyatu sholawatun thayyibatun. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Tuh ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik cara untuk menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manil ahadin yusallimu alayya illa radallahu alaihi ruhi hatta arada alaihi salam. Enggak ada umat saya yang ketika dia masih hidup lidahnya mengucap salam kepada saya kecuali Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasad saya sampai saya menjawab salamnya orang tersebut. Itu ucap salam ke Pak Dewan, belum tentu salam kita dijawab. Ucap salam ke Pak Kapolsek, belum tentu salam kita dijawab. Bahkan ketika kalian ucap salam kepada saya pun belum tentu salam kalian saya jawab. Tapi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, pasti dan pasti salam yang kita akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya ummati. Masya Allah, banyak ucapan salam sama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, ucap salam, pasti salam kita akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah dari semua masalah-masalah saya. Apa yang Nabi Muhammad berikan amalan untuk itu orang? Nabi katakan, "Shollu alayya fa inna sholata shifa'un likulli da." Cukup untuk kalian banyakkan baca sholawat kepada saya, karena lewat sholawat obat dari segala macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat, lewat sholawat akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi gundah, sumpah, was-was, nggak usah pakai pusing-pusing, pakai ada istilah healing-healingan. Cukup kalau hati kita lagi gundah, tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap sambil banyak membaca sholawat kepada Nabi, Allah akan berikan ketenangan buat hati kita yang gundah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rezeki yang pas-pasan, rezeki juga sama, biar rezeki kita berkah. Kalau lagi manda
biar suaminya tambah sayang. Pengen gak Bu? Pengen gak biar uang belanja nambah dari suami? Saya mau kasih tips buat ibu-ibu sebaik-baik pelet buat suaminya. Mau nggak? Cuma jangan bilang-bilang suaminya ya. Biar uang belanjaan nambah Bu, suami makin cinta. Kalau bikinin minum buat suami, diaduk minumannya sambil bacain sholat. Sholawat. Ntar suami makin cinta, duit belanjaan nambah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duit belanjaan nambah, duit belanjaan nambah. Rabbul sallallahu lewat sholawat hajat apa aja akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pengen kembali cerita ingetin buat motivasi para jamaah biar semangat amalin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Dulu Bu, saat istri saya hamil anak pertama, saat kandungannya masuk 4 bulan, di USG sama dokter dari USG 2 dimensi sampai 4 dimensi, dokter mengatakan selamat Habib, calon anak pertamanya perempuan. Dulu saya kepingin punya anak pertama laki-laki. Akhirnya apa Bu? Setiap malam perut saya punya istri, saya bacakan sholawat kepada Nabi 33 kali. Saya minta dengan berkah kemuliaan sholawat, mudah-mudahan kelamin anak pertama saya berubah jadi laki-laki. Akhirnya ketika kandungan istri saya masuk 9 bulan 10 hari, saya bawa ke rumah sakit, kemudian persiapan untuk melahirkan. Sebelum melahirkan, dokter kembali ke USG kandungan istri saya. Dokter tahu-tahu mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal kepingin punya anak. Saya bilang sama si dokter, enggak dok, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan kami, laki-laki, perempuan. Akhirnya saya kesal sama ibu dokter, saya bilang sekarang gini aja dok, kalau anak saya perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau anak saya laki-laki, saya yang akan minta sesuatu ke dokter. Anak masih dalam perut ya, jadi main judi. Saya ngeliatin hadiah, saling memberikan hadiah. Akhirnya dokter dia yakin sama USG, dia terima tantangan saya. Pak Beb, kalau anak perempuan, saya juga minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki, biarin biaya persalinan saya yang tanggung. Salah mandi, saya dapatkan. Saya cincin hilang. Sudah 2 jam saya tunggu anak saya lahir. Tahu-tahu beberapa jam kemudian terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Ya Allah, masa dulu. Akhirnya ketika anak pertama saya diangkat sama dokter, dokter kaget anak saya ada pilongnya. Laki-laki Pak. Masya Allah, berkah sholawat sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, anak pertama biaya persalinannya gratis. Alhamdulillah. Atau juga teman. Tuh, sholawat sama Nabi. Akhirnya begitu anak pertama saya berusia 4 bulan, istri saya hamil lagi 2 bulan. Kenapa istri saya? Suka-suka saya lah. Akhirnya begitu kandungan anak kedua masuk 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Dokter melihat saya, dia tanya, ada apa Pak Habib? Istri saya hamil lagi loh. Terus saya mau periksa dan saya mau USG. Apa jawaban
Dan alhamdulillah anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah. Anak pertama laki-laki kulitnya gelap pun kayak saya. Anak kedua perempuan Masih juga gelap kulitnya kayak saya. Akhirnya begitu istri hamil anak ketiga, saya ingat sholawat sama Nabi. Sholawat anak yang ketiga, saya niatkan agar kulit anak ketiga saya bule. akhirnya ketika anak ketiga saya lahir, Posisi saya lagi tawaf wada di Masjidil Haram. kelar tawaf Dapat kiriman foto lewat WhatsApp anak saya dari saya punya istri. kalian dari foto Foto zaman now kan kameranya canggih-canggih, bener? apalagi kamera ibu-ibu, dia nggak bakal mau foto kecuali pakai efek filter. Saya sering kalau diajak selfie sama emak-emak, bibir saya jadi ada lipstiknya. Akhirnya begitu saya lihat lewat WhatsApp, Wah, ini paling efek kamera nih bulenya. begitu saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki istri dan anak saya. Subhanallah, benar-benar saya dapatkan anak ketiga saya bule pak. Rambutnya merah, kulit putih, alis hitam, hidung mancung, bibir mungil. Begitu saya melihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak saya apa bukan? Masya Allah. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari majlis sini, ibu bapak mau senang dunia sampai akhirat, banyakin baca sholat. Dan yang terakhir, inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan dari yang namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nih, apalagi kita punya masjid, makmurkan, siarkan untuk menghidupkan sholat 5 waktu. Pengurus masjid di sini ada. Kalau sholat subuh jamaahnya berapa saf di sini? Satu satu sab. Ini kayak masjid ini jadi kayak tempat ajang perkumpulan kakek-kakek, benar. Anak mudanya nggak ada yang syiar masjid buat bikin sholat berjamaah. Dari mulai yang pukul beduk, kakek-kakek. Yang ada, Kakek. yang komat, Kakek. imamnya, Kakek. kakek-kakek makmum. Kakek. Masjid kayak tempat perkumpulan. MC Mas Muda Gaga, Masya Allah, namanya siapa? Muhammad Dani Randi. Masya Allah, aktif nggak di masjid? Randi jangan kayak berapa loh. Anak mudanya tugas dia di sini rangkul semua anak mudanya ya. Buat bimbing sholat berjamaah. Yang jadi ambil coba dari anak muda. Ini anak muda buat aku tidak masjid. Kalau anak muda agak enak suaranya tuh taklim bangunin subuh. Allah. Warga bangun semangat. Kalau kakek-kakek taklim bangunin subuh kadang-kadang suara nakutin. Acola. Anak muda akan subuh enak. Kalau khairum minan naum. Sholat lebih baik dari yang namanya kakek-kakek alam subuh. Itu sholat tenang-tenang. Ini nggak sholatnya tidur lagi ya. Bangunin lagi kita. Barang siapa yang terbiasa melalaikan sholat, maka dia harus siap terbiasa lalai dari segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Dia lalaikan sholat, Allah akan lalaikan ketenangan hatinya. Dia lalaikan sholat,
kalian. Ketika kalian merapikan sholat, Allah akan rapikan ketenangan hati kalian. Kalian merapikan sholat, Allah akan rapikan keberkahan rezeki kalian. Kalian merapikan sholat, Allah pun akan rapikan kehidupan yang ada di dalam diri kalian. Tapi kalau kalian suka lalai dengan yang namanya sholat, mimpi Allah akan rapikan dari kehidupan kalian. Pasti orang yang lalai dari yang namanya sholat, Allah lalaikan ketenangan hatinya, lalaikan keberkahan rezekinya, dan Allah lalaikan dari segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Muadzin setiap hari mengingatkan kepada kita, satu hari 5 kali, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Marilah dirikan sholat, marilah menggapai kemenangan, menggapai kesuksesan, menggapai kebahagiaan. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin menang, ingin sukses, ingin bahagia, kuncinya ada di sholat. Sholat dulu baru menang, sholat dulu baru sukses, sholat dulu baru bahagia. Jangan lalai Pak sama yang namanya sholat. Nggak bisa satu hari 5 waktu sholat berjamaah. Minimal satu hari 1 waktu. Siapkan diri kita untuk memakmurkan masjid, laksanakan dari sholat berjamaah. Ada cerita hikayah kakek-kakek datang ke masjid Istiqomah jam 9 pagi. Sampai di dalam masjid ini kakek-kakek nyalahin mic, tahu mic? Pengeras suara. Jam 9 pagi ini kakek-kakek langsung mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Warga masjid Istiqomah kaget mendengar suara azan jam 9 pagi. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sedang masak mereka keluar dari rumahnya masing-masing, ingin mencari tahu siapa yang berani mengumandangkan azan jam 9 pagi. Bapak-bapak sudah mulai terusik, remaja-remaji, RT, RW, kepala desa, camat, sampai ke sektornya ikut keluar dari rumahnya marah. Siapa yang berani mengumandangkan azan jam 9 pagi? Akhirnya warga rame-rame berbondong-bondong datang ke masjid Istiqomah untuk mencari tahu siapa yang berani mengumandangkan azan jam 9 pagi. Akhirnya begitu warga sampai di depan pintu masjid Istiqomah, nggak tahunya warga menyaksikan kakek-kakek yang mengumandangkan azan. Ini kakek-kakek dijanji mati sama warga Istiqomah. Kakek-kakek gila, ngapain kamu berani mengumandangkan azan jam 9 pagi? Ini kakek-kakek lagi asyik azan, kaget ada yang ngapain gila. Dia stop azannya, dia hadap belakang, nggak tahunya warga masjid Istiqomah sudah ramai panas. Ini kakek-kakek nggak senang hati dikatain gila, dikatain balik warga sama kakek-kakek. Enak aja kalian warga ngatain saya gila, kalian semua warga yang gila, kata kakek-kakek. Warga akhirnya kaget, kok kita yang dikatain gila? Iya kalian gila. Tadi dengar azan subuh, nggak ada yang datang ke masjid. Bila dengar azan jam 9 pagi, baru ramai di masjid. Bahasa kalian warga gila, kata kakek-kakek. Ini kira-kira yang gila kakek-kakek atau warga? Yang gila kakek-kakek atau warga? Kenapa warganya gila? Azan nggak ada yang mau datang ke masjid. Ini jangan-jangan yang datang sebagian besar orang gila nih. Bu, kalau ibu punya suami, suaminya dengar azan nggak mau datang ke masjid, berarti suami ibu mau tiap malam tidur sama orang gila. Pak, kalau bapak punya anak, anaknya dengar azan nggak mau datang ke masjid, berarti anak bapak gila. Kalian punya anggota dewan dengan azan kalau datang ke masjid, anggota dewan kalian. Berarti tinggal menjaga besok subuh
siapa saja warga yang dengar adzan dan mau datang ke masjid, berarti warganya, warganya, warganya. RT RW dengan masjid berarti kalau datang masjid dengar adzan, gila, RW gila, anak gila, makmur dan makmum kita untuk menghidupkan sholat berjamaah biar kita semua senang dunia sampai amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, ini tausiah saya yang pertama, ayo sama-sama di dalam itu mendengarkan Isra wal Mi'raj pada malam yang mulia ini selalu sambungkan sambungan kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, makmurkan masjid kita untuk menghidupkan sholat berjamaah. Dan akhirnya dua amalan tersebut, awas sama Nabi yang banyak, hidupkan masjid kita dengan sholat berjamaah, hidup kita akan senang dunia sampai akhirat. Dan sebelum itu daripada tausiah saya, yuk sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita minta kepada Allah dengan kemuliaan kumpul kita akan malam hari ini dengan keberkahan dari acara Isra wal Mi'raj tadi. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang pulang ke rahmat Allah, mereka semua Allah ampunkan semua dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya, dijadikan kumpulnya Allah menjadi jannah. Mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezeki dan rezeki halal dan thayyiban, dan mengurangkan keberkahan untuk mereka dalam ilmu, amal, akhlak dan juga perbuatan, dan Allah jadikan akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah dan keinginan indah kepada Allah dengan kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah tidak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari setiap doa-doa kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang sholihin dan sholihat yang senantiasa bisa istiqomah menanamkan di dalam sambal kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa'afal ya karim wa'afal rahim rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatihah bil qubul wa tamma bil kulli wa ma'mul ila hadratil rasul sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati tawassul jamil awliya wa syuhada wa salihin wal anbiya wal mursalin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa aminna bi kalimatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Anallaha yunawwiru qulubana wa qalbana 'ala al-huda wa tuqa wal afra wal ghina wal maut 'ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wa lamtihanin bihaqqi sayyidi waladi Adnan jami'atan li kulli niyatin salihah. Hajat kita masing-masing di dalam hati, yakinkan dengan kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, Allah tidak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah ijabah doa-doa kita. Allah Maha tahu dari setiap kegundahan hati kita, Allah Maha tahu dari setiap problem-problem kehidupan kita, Allah Maha tahu dari setiap masalah-masalah kehidupan kita, Allah Maha tahu dari setiap harapan dan cita-cita kita. Mintakan kami kepada Allah dan yakinkan
wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habib sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala bi syirril ashrafil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hadirat di bawah saya, ayo sama-sama dalam peringatan insyaallah dalam tanggal yang peringatan mulia ini sambung sama kita yang kepada sholawat kepada Muhammad dan hidupkan sholat dari jamaah. Insyaallah akan dua hal tersebut hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mudah-mudahan langkah dari Bapak dan Ibu untuk menuju majelis ini mendapat ganjaran dan pahala yang berlimpah. Dan saya Muhammad Rani mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.是，是。